Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudariku, demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Tahun lalu saya diundang oleh satu paroki untuk memberikan rekoleksi Advent. Sesudah satu session, lantas pertemuan kedua, season kedua, ada umat yang bertanya, itu adalah waktu untuk tanya jawab. Dia berkata gini kepada saya, Romo paroki saya itu susah sekali mendengarkan ide kami. Jika kami memberi saran kepada dia supaya berbuat ini, berbuat itu, dan lain-lain, dia tidak mau. Lantas kami harus bagaimana, Romo? Jawaban saya sederhana, saya bilang kepada mereka, Bapak Ibu, sebaiknya pindah ke gereja Protestan. Jangan di gereja Katolik. Mereka langsung melongo. Romo serius? Ya. Bapak Ibu kalau merasa tidak cocok dengan Romo paroki, keluar, pindah. Karena di gereja Katolik ya seperti ini. Yang Bapak Ibu perlukan hanya rasa syukur. Syukur bahwa di paroki Bapak Ibu ada Romo yang melayani sakramen-sakramen gereja. Lantas saya beri contoh bagaimana 2 tahun yang lalu, tahun 2022 akhir, tiba-tiba ada 4 Romo dari Ordo Agustinian dari Filipina yang tiba-tiba meninggalkan Taiwan, ditarik oleh provinsial mereka, pulang ke Taiwan. Dengan demikian, ada 4 paroki yang tiba-tiba tidak ada romonya. Uskup telepon saya apakah bisa membantu misa di paroki 1 itu. Kebetulan tidak jauh dari paroki saya. Saya bilang bisa jika mereka merubah jadwal misa mereka. Dari jam 9 pagi menjadi jam 11 pagi. Saya bersedia membantu.
Dan saya bilang kepada umat paroki itu, kamu harus bersyukur jika ada Romo di sini. Sekarang Anda mengalami, Anda tidak punya Romo. Dan jika ada Romo baru di paroki ini, jangan kalian tentang. Kalian harus bisa bekerja sama dengan Romo paroki. Dan mereka baru sadar. Itu yang terjadi. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus jelas berkata, akulah pokok anggur yang benar. Jadi Yesus menggambarkan dirinya sebagai pohon anggur, pohon. Dan kamu ranting-rantingnya. Sedangkan Bapaknya di surga adalah penjaga kebun itu. Jadi ranting harus tetap bersatu dengan pohon anggur sebagai pokoknya. Kalau tidak, dia tidak berguna. Dia tidak bisa menghasilkan buah. Mati. Hanya ada satu pohon anggur. Bukan dua. Dan bukan di luar pohon itu. Dari pohon yang sama. Di sini Yesus jelas berkata kepada kita, jangan pernah lupa bahwa kamu bergantung padaku. Jika kamu jauh daripadaku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ada di dalam kamu, dan kamu ada di dalam aku. Satu. Kalau kita terpisah, kita akan hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Yesus mengatakan perumpamaan ini, dan juga minggu lalu, dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Harapan Yesus adalah supaya jangan pernah lupa. Dialah pokok anggur yang benar. Kita harus mendekatkan diri pada Yesus, mendengarkan suaranya, bukan kehendak kita sendiri, tapi kehendak Tuhan. Itu bisa terjadi kalau kita bersatu dengan Tuhan. Agar kita bisa menghasilkan banyak buah. Dan buah yang kita hasilkan adalah buah yang manis. Pelayanan kita, pengabdian kita, hidup doa kita. Itu yang Yesus harapkan pada kita semua. Ada satu cerita berkaitan dengan anggur. Ada beberapa romo yang ziarah ke Prancis. Mereka ke Lourdes, berdoa di sana. Pada malam hari, pada waktu mereka makan, orang Prancis senang minum wine, anggur. Dan mereka merasakan, wah, enak ya. Ini anggur enak. Dan setiap hari mereka minum anggur, karena itu memang budaya orang Prancis. Kemudian pada saat mereka mau kembali, mereka mau beli anggur yang banyak. Tapi tidak bisa. Satu orang harus bisa bawa satu botol saja. Terus mereka pikir gimana caranya ya, supaya saya bisa bawa banyak anggur ini. Lantas satu orang punya akal. Oh, kita ke Lourdes sana beli galon kosong. Air suci dari Lourdes itu. Tapi yang kosong aja. Oh bagus. Mereka beli beberapa galon yang kosong. Kemudian mereka beli anggur dan dituang di galon-galon itu. Semuanya. Kemudian sampai di airport. Petugas bea cukai melihat
Wah, ini romo-romo semua, pakai apa namanya? Apa namanya putih-putih itu? Kolar, ya. Kolar. Romo, ya, ini apa Romo? Mereka bilang, ini air suci dari Lourdes. Kami ziarah. Tapi petugas bea cukainya lihat agak curiga, kok warnanya merah-merah gini ya? Bukan warna air gitu. Lantas, benar Romo, ini air suci Lourdes. Benar. Kemudian sama petugas bea cukai dibuka satu, itu, di bau. Lantas dituang sedikit, diminum. Romo maaf, ini bukan air suci dari Lourdes, ini anggur. Lantas semua Romo dengan kompaknya berkata, haleluya, puji Tuhan, mujizat Kana terjadi kembali. Ya, itulah. Benar kan Romonya kan ya? Hah? Mujizat dari Kana terjadi lagi, air menjadi anggur. Itulah kalau kita mau menghendaki apa yang selalu kita inginkan. Apa yang kita mau. Kadang-kadang kita menjadi egois, kadang-kadang kita menjadi serakah, dan sebagainya. Kadang-kadang kita lupa mendengarkan suara Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan itu? Lupa. Oleh karena itu pada hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita semua, jangan pernah lupa. Kita satu bersama Yesus. Amin.